Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ali. Saya berasal dari kota Palopo. Saya siswa kelas 2 SD dan saya senang belajar hal baru. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS dengan tema Benda di Sekitarku. Mari kita dengarkan dan simak bersama-sama dengan baik. Benda dan ciri-cirinya. Ada banyak benda di sekitar kita. Coba teman-teman perhatikan di sekitar kalian. Ada banyak benda bukan? Nah, apa sih itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki massa. Kita juga dapat mengenali benda-benda di sekitar kita yang dapat terlihat maupun tidak dapat terlihat, baik yang dapat dipegang maupun tidak dapat dipegang. Nah, teman-teman, benda memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri benda yang pertama adalah ukuran benda. Ukuran benda berbeda-beda, ada yang panjang, juga ada yang pendek, dan ada yang besar, juga ada yang kecil. Contohnya, ukuran penggaris lebih panjang daripada ukuran pensil, dan ukuran tas ransel lebih besar daripada ukuran botol air minum. Nah, untuk ciri-ciri benda yang kedua adalah permukaan benda. Permukaan benda ada yang halus dan ada yang kasar. Contoh permukaan benda yang halus seperti kain batik dan permukaan cermin. Kemudian untuk contoh permukaan benda yang kasar seperti potongan kayu dan ukiran pada kayu yang bertekstur. Kemudian ciri-ciri benda yang ketiga yaitu bentuk benda. Nah teman-teman, bentuk benda berbeda-beda. Ada yang berbentuk balok seperti penghapus, ada yang berbentuk kubus seperti dadu, ada yang berbentuk tabung seperti tabung gas, ada yang berbentuk kerucut seperti topi ulang tahun, dan ada yang berbentuk bola seperti buah semangka. Teman-teman, bentuk benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berbentuk tetap dan benda berubah bentuk. Benda berbentuk tetap adalah benda yang bentuknya tetap sama walaupun dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti kipas, buku, ketipung, gunting, topi jerami, penggorok pensil, dan masih banyak lagi. Coba teman-teman pikirkan contoh lain untuk benda berbentuk tetap. Jenis yang kedua adalah benda berubah bentuk. Nah, benda berubah bentuk adalah benda yang jika dipindahkan dari satu benda ke benda lain akan berubah bentuknya. Nah, benda ini dibedakan menjadi dua, yaitu benda cair dan benda gas. Contoh benda cair yaitu air, jamu, kopi, minuman, saus, kecap, dan masih banyak lagi. Nah, coba teman-teman cari contoh lain untuk benda cair. Nah, kemudian untuk contoh benda gas itu seperti oksigen, uap air, dan asap. Sekarang, apakah teman-teman menyadari bahwa benda-benda sebelum benda gas seperti benda cair, benda yang berbentuk balok, benda yang berbentuk kubus, tabung, kerucut, dan bola adalah benda-benda yang dapat kita lihat secara langsung dan dapat kita pegang. Tetapi untuk benda gas, kita bahkan tidak bisa pegang ataupun melihatnya, seperti oksigen,
Akan tetapi, asap bisa kita lihat jika warna asap tersebut gelap, seperti warna asap pada kendaraan atau bahkan pada pabrik. Kegunaan benda di sekitarku. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa benda yang ada di sekitar kita memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Contohnya yaitu gelas. Nah, teman-teman, gelas memudahkan kita untuk meminum air. Tanpa gelas, kita akan kesulitan meminum air. Maka dari itu, gelas sangat dibutuhkan untuk meminum air. Kemudian ada alat tulis. Nah, kita tidak akan bisa menulis tanpa adanya buku dan pensil. Untuk belajar, kita sangat membutuhkan alat tulis, seperti buku dan pensil, bukan? Nah, benda selanjutnya yaitu ada baju. Kegunaan baju sangat penting bagi kita. Misalkan, untuk melindungi tubuh dari kotoran. Selain itu, baju juga melindungi tubuh kita dari cuaca panas dan dingin. Nah, kemudian ada lampu. Lampu digunakan untuk menerangi rumah. Lampu juga dibutuhkan melakukan aktivitas pada malam hari. Tanpa penerangan seperti lampu, maka kita akan kesulitan beraktivitas. Kemudian selanjutnya ada sepatu. Nah, teman-teman, sepatu digunakan untuk melindungi kita dari kotoran. Selain itu, sepatu juga melindungi kaki kita dari benturan. Nah, contohnya, jika kita ingin ke sekolah, pasti kita diwajibkan untuk memakai sepatu. Perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwa benda yang ada di sekitar kita memiliki kegunaan. Nah, teman-teman, itulah beberapa contoh yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Massa dan volume benda. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu massa benda? Ya, jadi massa benda itu adalah jumlah zat atau materi yang terkandung di dalam suatu benda. Coba kalian dengar dan simak dengan baik. Contoh, misalnya, terdapat sebuah semangka di atas timbangan. Nah, teman-teman, timbangan tersebut menunjukkan berat 3 kg. Nah, di mana berat 3 kg itulah yang dikatakan massa dari semangka tersebut. Misalnya, terdapat 2 buah, di mana ada buah apel dan juga buah jeruk. Nah, buah apel dan buah jeruk ini memiliki berat yang berbeda, di mana apel memiliki berat yang besar, sedangkan jeruk memiliki berat yang lebih kecil. Nah, teman-teman, jadi artinya apel itu memiliki massa yang lebih besar dibandingkan dengan buah jeruk. Jadi, teman-teman, perlu diketahui bahwa semua benda yang ada di sekitar kita memiliki massa yang berbeda-beda. Selanjutnya, volume benda. Nah, teman-teman, kira-kira apakah volume benda itu? Ya, jadi volume benda yaitu ukuran seberapa besar atau luas ruang yang ditempati oleh suatu benda, seperti seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh benda tersebut.
Contoh misalnya, ada 3 buah gelas, di mana gelas pertama adalah gelas yang kosong, gelas yang kedua, gelas yang sedang dituangkan air, gelas yang ketiga adalah gelas yang sudah terisikan air. Nah, teman-teman, gelas yang semulanya kosong kemudian terisi oleh air dari teko. Nah, di mana air di dalam gelas merupakan sebuah isi dan gelas merupakan wadahnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa volume adalah isi suatu benda yang menempati ruang. Misalnya, terdapat 2 buah bola. Ada bola sepak dan bola tenis. Nah, teman-teman, volume dari kedua bola tersebut adalah udara. Dan pastinya, ukuran bola sepak lebih besar daripada bola tenis. Nah, teman-teman, dari itu, kita sudah dapat ketahui bahwa volume bola sepak lebih besar daripada volume bola tenis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki volume yang berbeda-beda. Teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu benda hidup dan benda tidak hidup. Yang pertama, ciri-ciri dari benda hidup. Adapun ciri-ciri dari benda hidup yaitu 1. Memerlukan makanan. Yang kedua, dapat bergerak sendiri. Yang ketiga, dapat bernafas. Dan yang keempat, dapat bertumbuh besar. Contoh dari benda hidup. Contoh dari benda hidup yaitu makhluk hidup. Mengapa? Karena makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan atau binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Sekarang, coba teman-teman pikirkan, benda hidup apa saja yang ada di sekitar kita? Yang kedua, ciri-ciri dari benda tidak hidup. Adapun ciri-ciri dari benda tidak hidup yaitu 1. Tidak dapat bernafas. Yang kedua, tidak dapat bergerak sendiri. Yang ketiga, tidak dapat bertumbuh besar. Dan yang keempat, tidak memerlukan makanan. Contoh dari benda tidak hidup. Adapun contoh dari benda tidak hidup yaitu 1. Mainan. Yang kedua, bangunan. Contohnya seperti rumah adat. Yang ketiga, alat musik. Contohnya seperti angklung dan juga gamelan. Dan yang terakhir, keempat, yaitu meja dan juga kursi. Sekarang, coba teman-teman pikirkan lagi, benda tidak hidup apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, selesai sudah pembahasan materi kita pada hari ini tentang benda di sekitarku. Bagaimana pendapatmu tentang materi hari ini? Apakah menyenangkan? Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Bye-bye!